Iren Alphonse. Dan inilah Cemilan, cerita milenial anak muda. Halo teman-teman, apa kabarnya? Aduh, aku harap kabarnya baik-baik banget ya. Nah teman-teman udah move on belum dari cemilan minggu lalu ya? Senang banget ya dapat banyak feedback positif nih, dari episode yang minggu lalu gitu kan ya, di belakang layar cemilan saya. Kayaknya bakal sering-sering nih kita bikin acara yang kayak gitu ya. Hah? Doain ya. Nah teman-teman sekarang kita back to basic nih ya. Balik lagi seperti biasa tiap hari Sabtu malam ya, ditemenin sama Iren dan juga nanti akan ada kedua narasumber. Dimana lagi nih kalau bukan di Cemilan, cerita milenial anak muda. Nah teman-teman, semua orang di dunia ini itu kan pasti berbeda gitu ya. Aku sebagai host berbeda dengan teman-teman yang mungkin nonton gitu kan. Berbeda dalam arti yang gak ada yang sama gitu kan. Even kembar identik pun pasti ada satu hal yang bikin beda. Entah itu rambutnya lah, satu poni miring, satu poni apa gitu kan. Poni lempar. Poni lempar ya, oke. Anyway, even kembar identik pun pasti ada yang bikin beda. Entah perbedaan fisik ya, atau kepribadian mereka yang berbeda. Nah sekarang kita pengen ngebahas tentang kepribadian ini. Tapi bukan kepribadian si kembar tadi ya, bukan. Pengen ngebahas seputar kepribadian ini bersama dengan kedua narasumber aku yang kudatangkan jauh banget ya. Halo. Halo. Apa kabar? Puji Tuhan. Baik. Sehat ya? Sehat. Ya. Mereka sudah berlalu lalang ya, berlalu lalang. Cemilan ya. Tapi di Belakang layar, belakang balik layar ya. Di balik layar. Minggu lalu mereka belum ada ya, mungkin nanti di episode yang selanjutnya, episode spesial cemilan selanjutnya kali ya. Iya. Di belakang layar mereka akan muncul. Ya, amin. Gitu. Amin, puji Tuhan. Amin. Amin ya. Iya. Iya, oke. Anyway, mereka belum kenalan nih ya. Dari tadi aku yang ngomong ya. Aduh, Iren banyak bicara Ngana ya. Oke. Jadi mereka akan memperkenalkan nama dan kesibukannya apa sih gitu ya. Siapa dulu boleh? Ya, oke. Dari yang baju black. Halo semuanya, namaku Samuel Reno. Ya, kesibukan berkuliah di Institut Injil Indonesia. Oke. Thank you Reno. Panggilannya apa nih? Panggilannya Reno. Apaan sih, aku udah thank you Reno. Panggilannya apa? Iya. Panggilannya Reno ya? Reno. Oke. Karena nama Samuel pasaran di sini. Oh iya. Banyak orang Kristen di sini. Mohon maaf ya, ini Institut Oh Injil iya, Indonesia. Wajar lah. Betul. Iya. Oke, anyways, selanjutnya next. Ya, halo. Perkenalkan nama saya. Kok sama ya? Samuel. Memang pasaran ya? Itulah. Pasaran sekali nama Samuel di Ya, sini. nama saya Samuel. Biasa dipanggil Samuel. Nama panjangnya apa, Bang? Samuel. Panjang. Oke. Kesibukan pelajar mahasiswa di Institut Injil Indonesia. Sama ya kita. Sama, cuman beda tingkat ya. Iya, beda tingkat. Oke, tadi Samuel panggilannya apa? Samuel. Sam. Kalau panggilan panjangnya Samuel. Itu nama panjangnya. Itu nama panjang. Oke, baiklah. Ya. Nama panggilannya Sam. Sama-sama Samuel. Sama-sama Samuel. Salaman dulu. Salaman dulu. Cara apa sih? Udah kayak mau tanding ya mereka berdua. Oke, anyway, aku dengan kedua Samuel ini mereka namanya sama tapi nggak kembar mereka berdua ya. Satunya Samuel Reno, satunya Samuel. sorry. Covid. Iya, minum dulu ya. Aduh, padahal tadi kan masuknya nanti minumnya ya, nggak apa-apa kan batuk ya. Batuk. Udah Sam? Sudah. Oke. Ya jadi satunya Samuel Reno, satunya Samuel ya. Panggilannya Reno, panggilannya Sam. Sam. Oke. Ya jadi ditemenin sama mereka berdua kita bakal ngomong soal kepribadian nih ya. Mungkin teman-teman yang buka link ini pasti udah tahu ya judulnya karena ada di bawah ya kan. Pasti kan ada judulnya ya. Betul. Nah sebenarnya kalau ngomongin kepribadian tuh kan kepribadian ada banyak ya, ada 4. Ada sanguin, ada melankolis, ada flegmatik dan ada kolerik ya. Dan juga ada yang disebut kalau aku tuh MBTI ku adalah ISFP gitu. Biasanya kalau depannya huruf I itu berarti dia introvert, extrovert.
Kalau huruf depannya E berarti dia ekstrovert. Itu kayak mesti ada tesnya gitu loh teman-teman. Jadi aku ikut tesnya juga, tapi bukan kayak tes bahasa Inggris gitu ya, bukan. Atau kayak ujian di kelas gitu bukan. Gak ada yang nanya Kak Iren ya. Jadi Kalau S apa kita? Kalau abang apa? S. Abang S. Kan depannya SI. Bukan, nggak gitu Oh, konsepnya. nggak gitu ya? itu Nggak konsepnya gitu. ya. Bukan. Tidak menurut nama huruf awal nama kita, tidak. Enggak. Kalau ISFP itu bukan karena namaku Iren, huruf Oh. depannya Iren, enggak ya. Jadi introvert gitu enggak ya. Oh iya. Bener. Mungkin Itu abang, ya. iya. Kalau gitu mungkin abang S tuh STNK. Tiga. STNK. Kalau kamu mungkin STMJ. STMJ. Betul. Aduh, kalau aku mungkin lebih ke esteller. Jadi aus ya kita ya. Oke, anyway, sekarang banyak banget gitu ya. Ada ISFP, ada aku ISFP MBTI ku, ada ENFJ, pokoknya banyak lah gitu. Nanti bisa teman-teman googling sendiri ya. Sekarang aku mau nanya nih sama kedua narasumber aku. Kepribadian kalian apa sih? Kepribadian ganda. Ganda. Dari Sam dulu, Sam apa? Ya kalau saya mungkin saya lihat dari diri sendiri mungkin melankolis sama plekmatik ya. Melankolis sama pragmatik. Iya. Oke. Kalau Sam lagi aku bilang Reno. Reno, ya. Ya. Kalau aku sih lebih ke sanguin melankolis. Sangat melankolis. Oke. Nah, kalau aku nggak ada yang nanya aku ya. Oh iya, Oh kalau iya. kakak Kalau apa kakak nih? apa nih? Ya. Thank you. Iya. Kalau aku sanguin melankolis. Sama berarti. Iya, sama. Sanguin melankolis. Jangan Jodohku maunya ku dirim. Oke, ini acara apa ya? Oke, tapi tahu nggak sih? Mungkin ada teman-teman yang kayak, iya aku sanguin, tapi sebenarnya nggak tahu sanguin itu apa. Ya, oke. Bisa nggak dijelasin? Kalau misalnya, aku jelasin dulu ya. Nggak deh, Reno aja kan kamu narasumbernya. Oke. Kalau sanguin itu apa, melankolis itu apa? Tahu saya sanguin tuh lebih aktif sih dia, lebih apa sih? Aktif Lebih ya, Bun? aktif ya Bun ya. Minum susu SGM. Mungkin ya. Enggak. Sanguin tuh lebih ceria dia, lebih bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan ke misalkan apa ya kayak nggak bisa diem kayak gitu, sering lari-lari, manjat pohon. Mudah bergaul gitu. Ya mudah bergaul sama banyak orang kayak gitu. Oke. Kalau melankolis? Melankolis itu lebih ke, ya namanya juga melankolis kan. Melan sama kolis. Kalau melankolis itu lebih yang apa-apa itu ke bawah. Maksudnya bukan ke bawah sih, kayak dimasukin ke hati. Hati, Iya nggak sih? iya kan? benar. Ya, misalkan lihat bebek kecil tuh, lucu banget bebeknya, kayak gitu-gitu. Setelah bebek besar, besar sekali bebeknya. Itu lebih bukan kayak itu cuma ngasih tahu kayaknya ya. Bukan For your kepribadian. information. Iya. Aduh. Iya, tapi melankolis itu lebih yang kayak gampang terharu. Gampang terharu. Misalnya kayak lihat orang kayak ngelihat kayak Reno gitu kan kayak kenapa dia begini gitu ya, langsung sedih dia. Iya, melankolis itu lebih gampang terharu, gampang maksudnya apa-apa dipakai perasaan. Pakai gitu. perasaan. Tapi bukan baper ya, beda sama Bukan, baper. bukan. Lebih ke Cooper. Kurang pergaulan. Enggak. Enggak ya. Iya, tapi kalau melankolis kayaknya kebalikannya dari sanguin ya. Ya, tuh. Bukan kebalikan sih. Kok nggak kebalikan? Enggak, bukan kebalikan sih maksudnya kayak Ya mereka itu berdua itu berdua. beda. Iya. Punya kekuatannya masing-masing. Yes, that's right. Iya benar-benar. Oke, kalau itu tadi sanguin dan melankolis ya, which is sama kayak aku ya, Reno. Kalau Sam, tadi apa judulnya? Melankolis Melankolis sama sama flekmatik. flekmatik. Melankolis itu tadi. Kalau flekmatik? Ya kalau plekmatik mungkin orangnya lebih banyak diam mungkin. Saat menghadapi masalah lebih gimana ya? Tenang, enggak. Tenang-tenang Jangan aja, takut, jangan tidak takut. terlalu dipikirkan mungkin. Ada timernya di situ ya. Iya. Timer. Jadi kalau ada masalah itu ya biar berlewat gitu saja mungkin. Yang sepengetahuan saya. Sepengetahuan, iya. Tapi nah, Tidak terlalu dibawa gimana itu ya. Kalau ada masalah ya masalah itu biar berlewat gitu saja. oke. Benar. Biarin. Dibiarin. Enggak juga. Dibawa iya. happy gitu, Iya, jangan dibawa happy. Tapi terlalu enggak dipikirkan. berlebihan kayak sanguin ya. Kalau sanguin itu ada masalah yang kayak, aduh ya ampun aku ada masalah. Terus yang kayak lebay sih. Tuan rumahku disita. Masih ketawa-ketawa gitu.
Iya, itu flekmatik ya. Mungkin untuk teman-teman yang mungkin nggak tahu juga ya, kalau sanguin tuh lebih yang itu tadi, mudah bergaul, ceria, orangnya pembawaannya tuh dia friendly gitu, sama orang tuh bisa gampang deket ya. Kalau melankolis tuh dia yang itu tadi gampang terharu, gampang nangis. Iya nggak sih? Ya betul sekali Kak. Melankolis itu. Terus kalau flekmatik itu benar ya, pembawaannya tuh tenang, kalem. Dia orangnya di sini disebut juga dia tuh people person gitu, yang kayak apa ya? Kayak pemerhati gitu loh, gimana sih? Oh, yang suka memperhatikan orang gitu. Iya nggak sih? Pemerhati lingkungan. Ya benar. Capek banget ya. Flekmatik itu dia orang yang kayak dermawan, bukan dermawan. Oh, dermawan. Bukan, enggak, iya Atta beneran. Halilintar. Bukan. Dia itu orangnya suka menolong gitu loh. Dia itu kayak misalnya senang ikut jadi relawan biasanya. Kayak gitu-gitu loh. Pemerhati lah itu sudah. Pemerhati. Kayak gitu. Terus juga dia lebih pasif. Pasif dia. Pasif. Kurang aktif. Aktif. Makanya minum susu SGM. Terus misalnya kalau misalnya ada perubahan tuh dia kurang kayak susah beradaptasi gitu kalau misalnya perubahan. Itu orang-orang flekmatik. Iya. Nah, kalau koleris dia tuh orang yang apa ya, bukan ambisius sih, kok kayaknya negatif ya. Dia tuh kepribadian yang punya keinginan besar. Iya, ambisius. Iya, ambisius dan juga fokus banget sama tujuannya, lebih ke orang yang perfeksionis. Idealis ya itu. Itu orang-orang kolerik. Iya kayak gitu. Aku orangnya sanguin. Nggak ambisius berarti kayak. Lebih ke Megasus mungkin. Aku lebih ke kuesus. Wah. Kuesus gitu. Snack kita Iya, biasanya kan kalau Yang Ya waktu FBT. apa kaitannya? ini apa ya? Ngomongin apa sih kita ini? Ya kan cemilan mungkinnya bisa susun di cemilannya. Iya betul, kue sus bisa di kue sini. basah. Jualan. Dagang kita ya. Nah itu tadi ya, kepribadian tuh ada itu. Nah sekarang ada juga orang yang disebut introvert, extrovert. Itu apa bedanya sama orang sanguin melankolis, Kak Iren gitu. Aku ada orang yang ngomong kayak aku introvert. Tapi pas ditanya emang introvert apaan? Nggak tahu. Ya. Nah kalau menurut Sam melihat diri Sam sendiri, kamu introvert atau extrovert? Kalau melihat diri saya sih kayaknya introvert sih. Introvert ya. Iya, Introvert. Fert. Jangan gitu loh Reno. Lu biar nggak salah. Iya benar-benar. Yang salah dibenarkan. Iya. Introvert. Yes. Ya, jadi kalau melihat mungkin saya orangnya agak susah bergaul ya. Tidak mudah dekat sama orang. Pendiam. Pemalu. Tapi kalau udah dekat mungkin malu-maluin. Enggak lah, kamu nggak malu-maluin. Iya. Memalukan. 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 Iya. Kalau introvert iya, Sam introvert kayaknya ya memang. Kalau kamu aktif ya lebih. Ya. Aku lebih ke X sih. Ya. Eksternal. Extrovert. Lebih mudah, apa sih namanya, semuanya tuh dibawa ceria gitu loh. Entah susah seneng tuh dibawa ceria aja, dibawa ketawa aja bawaannya. Kayak gitu sih, lebih gampang bergaul, gak bisa sendiri di rumah. Harus, kalau misalkan ada masalah, ada apa-apa, itu kayak pengen cerita gitu sama orang gitu. Lebih ingin diperhatikan. Iya sih, betul kan? Betul. Aku tuh ingin diperhatikan gitu loh. Tolong kamera. Udah ya. Udah ya. Iya ya, introvert sama extrovert itu. Iya, biasanya kalau orang introvert itu adalah orang-orang yang melankolis ya, orang yang melankolis terus iya dan benar melankolis. Iya, tapi Melankolis. iya, melankolis. Iya, tanya aku dong. Oh ya, kalau kakak apa nih? Kalau enggak apa ya? Kami Aku pengen tadi- tahu ini. Iya, aku introvert. Kok? Wow. Aku introvert. Iya, banyak orang yang nggak percaya kayak apaan sih Kak Iren, kakak tuh cerewet banget, nggak mungkin lah kakak orangnya introvert gitu ya. Nah kita pengen ngebahas itu karena memang ada beberapa orang yang mungkin kayak aku gitu kan, hahaha depan padahal sebenarnya kamu tuh lagi susah, lagi sedih gitu ya. Bohongi diri sendiri. Nah iya, introvert sama extrovert gitu kan. Tapi apa benar kalau misalnya orang pendiam, kayak tadi kan aku bilang bahwa aku sanguin, tapi aku introvert gitu. Aku tuh sebenarnya pendiam teman-teman ya.
sangat pendiam. Sangat pendiam. Sangat pendiam. pendiam. Pendiam banget parah. Aku kalau misalnya sama teman-teman aku nih, ini karena aku host aja gitu kan. Kalau enggak aku tuh justru nggak banyak ngomong. Aku yang kayak, iya kenapa? Iya, wow. Wah, Geli. gila nih. Sehingga dipilih jadi hostnya Kenapa? karena pendiam. Iya karena pendiam gitu. Supaya kamu tuh harus banyak ngomong Ren gitu. Jadi aku dipilih lah jadi host Cemilan gitu. Aslinya aku pendiam banget. Pastinya host bijak. Bijak. Bukan. Host. Oke. Oke. Nah kalau misalnya Sam, tapi apa benar kalau misalnya orang pendiam itu emang pasti introvert? Enggak juga sih. Kenapa? Ya karena mungkin ya dia diam itu karena mungkin lagi moodnya enggak bagus atau karena mungkin dia belum dekat sama orang-orang di lingkungannya. Kan mungkin ada kayak adaptasi gitu sama lingkungannya saat belum dekat, belum sesuai. Jadi dia masih tertutup. Tapi kalau sudah dekat udah Jadi terbuka. terbuka. Ini acara apa yang tertutup dan terbuka? Maksudnya orangnya jadi mudah bergaul, mungkin lebih terbuka sama orang lain untuk berdiskusi. Tapi mungkin kalau baru kenal mungkin Malu-malu. malu-malu halu Iya sih. sama orang asing gitu. sama ya? orang asing karena mungkin bahasanya berbeda. Iya benar ya. Kan orang asing ya. Orang asing. Tadi kan kita udah latihan. Iya. Loh. Iya kalau orang asing juga aku jadi introvert gitu, jadi pendiam. Apalagi sama orang Zimbabwe gitu. Wow. Asing sekali. Sekali. Asing Nggak gitu karena nyambung. bahasanya beda kan. Terus kalau iya bahasanya beda. Betul. Betul. Terus juga bahasanya beda. Ya, beda. Dan bahasanya emang beda. Dan gitu. logatnya pun berbeda. Logatnya beda. Lebih gitu. ke logat Batak mereka. Bukan ya? Nggak usah orang dari Zimbabwe. Maksudnya orang-orang dari Indonesia sendiri aja gitu kan kita kadang ngerasa asing gitu padahal kita satu negara. Ada, oh aku tahu sih kenapa kok kita bisa merasa asing sama Kenapa? orang sama-sama Indonesia. Kenapa? Mungkin dulu pernah deket terus entah kenapa menghilang begitu saja. Iya, Terus serasa benar. asing gitu walaupun walaupun sebenarnya tapi asing. asing. Suka heran sama mereka. Iya. Kenapa ya? Oke, anyway. Anyway, Tapi itu ya tadi mungkin Iya. karena itu tadi belum terbiasa, belum terlalu dekat gitu ya. Jadi bisa jadi ya pendiam. Pendiam. Tapi bukan juga berarti introvert. Iya betul. Nah, kalau extrovert kalau ekstrovert juga nggak selalu ceria sih Kak. Ceria. Pasti ada namanya juga apalagi di umur-umur yang masih ABG, Labil. iya masa alay, nggak alay sih. nggak alay kan soalnya Sudah kan mulai tahapan, tidak alay. sahapan lagi Tahapan, tahapan iya. kan ya anak-anak Anak-anak, alay, alay, remaja dewasa. Iya betul. Ya. Iya sih masuk. Iya sih. Jadi nggak semua orang yang ekstrovert tuh ekstrovert. Kok ketularan sama gue. Ekstrovert tuh terus Selalu, ceria, selalu nggak pasti ada ketika moodnya lagi nggak enak gitu kan, lagi males. Juga pasti dia juga pendiam gitu. Pendiam. Kayak kalau aku sendiri kalau lagi nggak pengen ngomong ya nggak ngomong. Kalau aku lagi pengen ngomong ya ngomong terus. Ngomong terus. Sama gitu. kayak orang introvert juga nggak akan terus pendiam gitu kan. Ah. Aku yakin kalau misalkan orang introvert ketemu orang yang tepat, pasti dia bakal ceria ya nggak sih? Iya. Ya apalagi orang terdekat. Iya. Oh, nggak Apalagi- mungkin dong orang Uganda tadi, orang Zimbabwe tadi. Uganda. Zimbabwe. Ya kan deket tetanggaan toh kayak Iya, Singapura sama Amerika Serikat. Wow, jauh sekali. Oh iya. Jauh banget Kayak ya. Singapura sama Malaysia kan. Oh iya betul. Oh, iya. Teman dekat ya. Teman dekat. Kayak Singapura sama Batam. Oh iya. Oh iya. Betul. Lebih dekat lagi. Iya, dempetan, senderan. Ini kenapa kita bahas jadi negara sih? Aduh. Otonomi daerah. Tapi iya benar ya, maksudnya iya nggak selalu juga Betul. gitu. Kalau emang moodnya lagi itu, kalau misalnya cewek-cewek mungkin kalau misalnya lagi waktunya gitu kan juga Waktu jadi apa nih? pendiam. Waktu apa nih? Waktunya kan udah dewasa, kamu berbulan. masih Oh iya, alay ya? Oh iya. Enggak, kalau misalnya emang kayak tiap bulan gitu kan, ya itu kayaknya don't touch Gajian. me. Gajian ya. Gajian. Gajian tiap bulan. Iya. Nah, kan kalian dua ini punya, ya sama aku juga punya kepribadian yang sangat bertolak belakang ya. Orang yang satunya pendiam, pemalu, apa-apa disimpan gitu kan. Iya, apa-apa simpan dalam hati, disimpan, maksudnya Pikirkan. disimpan dalam diri sendiri. Lebih disimpan. Iya oke, kan kalau ya Sam kayak gitu, kemudian si Reno yang aktif banget ya dari tadi kan ya.
Nah, gimana sih cara kalian ya dengan dengan kepribadian kalian yang sangat bertolak belakang, gimana cara kalian untuk menyelesaikan atau menghadapi satu masalah? Reno. Oke, kalau aku ekstrovert ya. Nggak tahu ya antara itu, kalau misalkan dari aku sendiri, aku kalau misalkan ada masalah tuh lebih ke diam. Entah kenapa ya, kayak lebih ngomong sama diri sendiri, mikir sama diri sendiri, itu kayak evaluasi diri gitu loh. Kenapa sih kok bisa sampai kayak gini? Kalau aku sih itu. Selain itu juga berdoa lah. Tapi pastinya. kamu yakin kamu ekstrovert? Iya, aku yakin aku ekstrovert. Oke. Ya walaupun Walaupun apa ini? Walaupun Ya walaupun mungkin aku introvert. ada sebuah plot twist. keraguan. Iya. Ya walaupun memang nggak selalu sih aku ceria kayak gini. Aku sama orang, mungkin sama hampir semua orang, nggak sih, sama beberapa orang aku mungkin bakal pendiam gitu. Salah satunya orang yang nggak kenal, terus mungkin ada yang orang yang memang nggak cocok sama aku, mungkin aku lebih ke diam sih. Iya. Oke. Ngomong, Oke, itu caranya. Kamu lebih ke diam. Diam, evaluasi diri, ngobrol sama diri sendiri, juga berdoa lah pastinya. Oke. Kalau Sep? Iya, kalau saya mungkin kalau ada menghadapi masalah, yang pertama ya introspeksi sih ya. Yes. Apa sebabnya itu masalahnya terjadi, kita koreksi. Seperti yang Reno bilang tadi, ya kita koreksi siapa sih yang salah, itu diri saya atau orang yang sedang bermasalah sama kita. Atau kita cari dulu akar masalahnya itu apa sih, supaya kita bisa menyelesaikan masalahnya. Kalau kita mau menyelesaikan tapi kita tidak tahu akarnya, gimana kita mau menyelesaikan. Benar. Dan kalau kita sudah tahu, mungkin ya kita selesaikan dan datang ke Tuhan. Cabut akar. Cabut ya. Dan sekarang pun saya punya abang saya sih yang sering saya sharing pada masalah, cerita, mencari solusi, mungkin saran. Ya, dia selalu memberikan motivasi sih yang bagus. Mungkin ya kalau kita hadapi masalah jangan disimpan sendiri. Perlu ada orang yang kita percaya untuk bisa menguatkan kita. Kayaknya kalian kebalik deh. Iya itu loh, aku juga mikirin gitu Aku kan. mendengar penjelasan Harusnya- kalian kayaknya harusnya dia yang ekstrovert, kamu yang introvert. Iya kan, harusnya kan ekstrovert tuh lebih ke cerita sih. Kalau Cerita- ada apa-apa pasti cerita cerita kan. orang lain. Mungkin karena dulu adalah beberapa hal yang membuat aku gak sebegitu terbukanya sama semua orang gitu kan. Kalau dulu kan kalau misalkan ada apa-apa pasti cerita sama orang, aku lo lagi gini, aku lo lagi gini. Cuman sekarang lebih ke diri sendiri sih. Nggak tahu ya, karena sudah hamba Tuhan mungkin. Ampun Bang Jago. Sama Tuhan ya. Ampun Bang Jago. Kalau misalnya Sam, kamu cerita ke orang lain. Maksudnya even kamu ada masalah pun kamu cerita ke abangmu tadi atau ke orang-orang terdekatmu, atau kamu justru yang kayak sendiri kamu simpen gitu. Kalau saya simpan sih ya ada sih masalah-masalah yang mungkin yang menurut saya itu yang paling urgent tuh saya simpan. Tapi kalau lebih sering sih saya cerita sama abang saya karena saya percaya sama dia sih. Oke. Karena setiap masalah saya cerita dan mungkin dia yang menguatkan. Pertama sih datang ke Tuhan sih, berdoa. Oke. Lebih ke Caleb J ya. Apa tuh? Sendiriku berharap. Udah. Oke, nah teman-teman ini kayaknya aku yang salah di sini. Aku yang salah sepertinya. Karena aku tuh ngelihat Sam ya, kita pelayanan bareng aku sama Sam sama Reno. Sam itu orangnya pendiam banget gitu. Aku berpikir langsung, oh mungkin dia orang yang introvert gitu kan. Kemudian Reno ini aduh seperti yang kita teman-teman juga bisa lihat ya dari tadi aktif sekali bun ya. Dan aku berpikir oh ya dia orang yang ekstrovert. Terus pas aku tanya pertanyaan gimana sih kalau kalian ngadepin masalah, Reno yang orangnya aku pikir ekstrovert, dia yang lebih pendam gitu. Nah Sam yang aku pikir dia orangnya lebih introvert, dia justru cerita ke abangnya gitu kan. Aku jadi bertanya-tanya, oke kita bakal lebih lanjut nih ya, tapi ya walaupun memang udah dari tadi ya dicemilin ya. Baru mau ngajak nih ya, narasumber aku mau ngajak Sam dan juga Reno untuk nyemil bareng-bareng. So untuk kamu yang di rumah yang lagi nonton, kita nyemil dulu yuk. Nah teman-teman balik lagi nih barengan sama Iren, barengan juga sama Samuel. Barengan sama Reno dan juga barengan sama Sam. Ya kita balik lagi di Cemilan Cerita Milenial Anak Muda ya. Tadi kita udah nyemil dan bisa kalau misalnya kelihatan ya, udah gak kelihatan sih karena emang udah
Abis ya. Anyway, kita mau lanjut nih. Sekarang kan memang lagi banyak ya, banyak banget berita-berita di media sosial yang kalau misalnya kita baca tuh aku sampai yang kayak berita ini menyedihkan tapi juga sekaligus ironis gitu ya. Sampai aku kadang berpikir kayak ya ampun kok bisa sih, kenapa sih gitu kan. Kasus terakhir itu kan yang paling rame banget gitu, yang sampai muncul hashtag di di media sosial, di Twitter gitu kan. Yang rame banget adalah hashtag Save Novia Widyasari gitu kan. Nah aku pikir itu karena juga mungkin kasusnya ya, mungkin teman-teman yang belum tahu. Wah, nggak apa-apa. Iya ya, tadi batuk, ini sekarang bersin. Aduh, kayaknya aku mesti di belakang aja ini kayaknya ya duduknya ya. Oke, anyway, lanjutkan. Banyak banget memang ini tadi beritanya tuh lagi sedih kalian. Ya oke. Jadi kan berita ini berita yang menyedihkan sekaligus ironis gitu kan. Maksudnya kasus pelecehan gitu ya, bahkan sampai bunuh diri seperti itu kan. Dan banyak banget, ini mungkin menurutku ini kasus terakhir ya, yang bukan kasus terakhir sih, kasus yang menurutku yang sampai kemana-mana gitu kan, sampai semua orang tahu, bahkan sampai jadi hashtag. Kemudian juga sebelum-sebelumnya ini banyak banget kasus-kasus mahasiswi yang dilecehkan sama dosen atau sama oknum-oknum aparat pemerintah yang kayak gitu-gitu loh, yang kenapa sih jadi banyak gitu kan. Orang tujuannya lihat sosmed itu untuk hiburan gitu kan, ini sekarang jadi kayak war gitu, jadi perang lah, dan berita-berita yang miris banget gitu kan. Nah balik lagi, kalau aku sih mendapati secara khusus untuk kasus yang terakhir ini ya, yang mahasiswa di Malang ini, itu karena depresi gitu ya, depresi, putus asa, dan dia ngerasa bahwa dia nggak punya teman. Kemudian juga lingkungannya dia juga yang nggak support dia sebagai support system gitu, nggak ada. Kemudian ya itu sih gitu, dan I don't know apakah ini berhubungan dengan kepribadian dia kah, yang mungkin dia introvert kah, atau juga mungkin apa. Nah aku mau nanya nih mas, kedua narasumber aku, sama Sam sama juga Reno, apa sih pendapat kalian tentang ini? Maksudnya apa karena memang ya udah dia depresi aja gitu karena masalah dia gede kah, atau karena memang dia nggak mau cerita kah, atau apa? Terserah, Reno. Ya mungkin karena dia salah satunya karena depresi pasti. Nah depresi itu kan kayak kita numpuk semua beban kita di diri kita, dan kalau misalkan itu terus ditumpuk dan kita nggak keluarin tuh bakal meledak. Nah contohnya kayak gini, dia meledaknya ya dengan dia merasa nggak kuat, terus habis itu ya dia pikir dengan bunuh diri tuh menjadi salah satu-satunya cara untuk keluar dari masalah tersebut, dan itu buruk sih pastinya. Harus ada orang yang mendampingi dia, harus ada orang yang ya kayak tadi kakak bilang jadi support system gitu loh, mau mendengarkan dia, mau ngasih saran, mau perhatian sama dia kayak gitu. Halo Sam. Iya, kalau saya lihat kasus ini mungkin ya karena keputusasaan sih, karena tidak ada dukungan dari lingkungannya, dan tadi kan diceritakan bahwa orang di sekitarnya tidak mau menerimanya karena orang tuanya sudah tidak ada, jadi tidak ada orang yang bisa memberikan support kayak kasih semangat itu untuk dia, sehingga dia mau mencari pertolongan itu tidak ada. Jadi ya kalau saya melihat di sini sih ya perlunya lingkungan itu berperan penting, dan kita yang berada di lingkungan dia itu bisa memberikan dukungan kepada dia. Gimana kita bisa mendukung dia? Mungkin ya kita bisa melihat teman-teman kita yang sedang gimana ya? Mungkin dia tidak mau cerita, ya di saat kita melihat mungkin teman kita kok berbeda dari biasanya. Kita bisa mulai bertanya, kok kamu beda gitu? Ada masalah apa? Ya mungkin ya kita mungkin ya saat ini orang lebih cuek mungkin ya, lebih keseringan cuek. Iya, maksudnya lebih individualis gitu, kayak lu gue gitu ya kan. Terus jadi kayak kita di sini ya perlu kesadaran sih pada lingkungan sekitar, dan kita untuk menolong orang yang mungkin perlu bantuan. Lebih peka mungkin. Kepekaan. Iya, lebih peka. Benar. Dan iya benar, tadi ada satu poin yang aku dapat dari yang Reno bilang juga, bahwa ketika kita numpuk masalah gitu, dan maksudnya aku nggak mau menyalahkan karena mungkin dia introvert atau apa, ketika
kita menumpuk satu masalah atau ya menumpuk masalah terus menerus dan kita simpan sendiri, ya itu bisa jadi Bakal meledak meledak. gitu. Dan ekstrimnya itu tadi bisa sampai bunuh diri ya. Dan itu juga nggak benar gitu loh. Itu salah juga gitu kan. Jadi Salah. benar banget kita mesti punya lingkungan. Kalau kamu tahu lingkungan kamu sekitar kamu sudah nggak sehat, ya pindah gitu loh, ya nggak sih? Atau gimana menurut? Iya sih, kalau misalkan lingkungan kita, mungkin circle kita, Circle, kali ya. iya. Circle kita mulai berpengaruh, memberikan pengaruh yang negatif kepada kita. Mungkin kita ya harus mulai jaga jarak kali ya, mulai jaga jarak, mulai cari. Mungkin ini kita harus minggir dulu lah, biar semuanya kayak lebih tenang dulu, lebih slow dulu, baru mungkin kita bisa masuk kembali Iya. kayak gitu. Kalau misalkan kita tetap aja dipengaruhi yang negatif-negatif ya, kita bakal ikutan negatif karena betul. pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Yes, benar. Iya, Sam gitu juga. Ya betul sih. Kita perlu mungkin ya kalau lingkungan kita tidak baik, mungkin kita perlu komunitas-komunitas yang mendukung kita. Kan mungkin di setiap masyarakat itu punya komunitas-komunitas yang baik mungkin. Tidak mungkin semua komunitas itu buruk. Pasti ada komunitas-komunitas yang bisa mendukung kita saat kita dalam keterpurukan. Entah itu komunitas di sekolah, di kampus, di gereja. Ya, kita bisa masuk ke komunitas yang bisa menolong kita. Iya. Komunitas itu juga jadi wadah gitu loh untuk kita. Kalau misalkan kita ada beban apa, ada masalah apa, kita bisa curhat sama komunitas itu tersebut, komunitas tersebut gitu loh. Kalau misalkan kita nggak ada lagi teman yang bisa kita percaya, kita bisa ke gereja. Kalau misalkan memang dekat dengan komunitas gerejawi, kita bisa sharing sama kakak rohani, kita bisa Iya. sharing sama pendeta, gembala. Jadi itu lebih terarah gitu loh kalau misalkan kita sharing sama mereka, karena jalan keluarnya itu nggak secara manusiawi doang, pasti juga didoakan, didukung Iya. dalam kerohanian juga didukung. Benar-benar. Iya benar ya. Jadi kalau misalnya kamu tahu, ya berkaitan lah sama tema cemilan beberapa minggu yang lalu ya, tentang red flags gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu dalam satu circle kamu, misalnya pasangan kamu kah, atau juga mungkin keluarga ya, nggak menutup ya. Kemudian juga mungkin teman-teman kamu, kalau sudah ada warning-warning yang kayak, kok aku jadinya begini ya gitu, kok aku jadi orang yang berbeda, atau aku jadi orang yang nggak bertumbuh gitu ya, maksudnya nggak jadi lebih baik gitu. Itu bisa jadi satu warning, dan aku pikir ya mungkin benar ya, harus keluar gitu, menjauh dulu gitu, dan temukan komunitas atau juga lingkungan kamu yang bikin kamu jadi lebih baik gitu loh. Kalau bikin kamu jadi lebih buruk kan kayak ngapain lo? percuma. Iya gitu, percuma gitu kan. Ada juga nanti ekstrimnya bisa lebih kayak tadi ya gitu. Dan aku juga nggak bilang bahwa ketika orang introvert salah gitu ya, atau juga orang ekstrovert itu salah. Nggak ada yang salah benar di sini gitu. Masing-masing kita diciptakan menurutku dengan ya kepribadian yang beda-beda, dan menurutku it's a good thing gitu ya, itu hal yang baik gitu. Dan I don't know, aku terlalu percaya Tuhan Yesus itu menciptakan kita manusia, aku yang introvert, kemudian siapa yang ekstrovert ya? Udah mulai bingung sama Siapa yang siapa yang introvert sama ekstrovert. Iya pokoknya ada yang introvert, ada yang extrovert ya. Iya, Itu iya. menurutku Tuhan punya maksud ya. Tuhan punya maksud. Enggak, maksudnya memang ditempatkan untuk ya untuk membangun gitu loh. Maksudnya bukan berarti ketika kamu introvert kemudian ya udah sendiri, Tuhan bilang oh, udah urus aja masa lalu sendiri. Enggak gitu ya. Enggak sih gitu. Dan aku ya percayalah bahwa pasti ada tujuannya. Ya mereka itu saling ada hubungannya Ada gitu loh. hubungannya benar. Misal contoh kalau misalkan aku pernah ada di suatu masalah. Aku pernah ada di suatu masalah, dan ketika aku ada masalah itu aku lebih kediam gitu loh. Lebih kediam, lebih ke introspeksi diri, lebih ke ngomong sama diri sendiri. Tapi suatu ketika ada orang yang punya masalah juga terus sharing ke aku juga. Nah, aku tuh berusaha menguatkan dia. Nah, ketika aku menguatkan dia, aku juga merasa dikuatkan ketika aku menguatkan orang lain. Jadi itu saling bersangkut pautan kayak gitu. Yes, benar. Saling berhubungan. Bener banget ya. Jadi ya gitu ya Sam ya, kalau misalnya bener sih aku setuju banget. Maksudnya Sam bersyukur banget Sam punya abang yang maksudnya Yang ada bisa menolong saat kita bisa ya, tempat kita cerita lah.
yang bisa memberikan motivasi. Yes, benar. Tapi kita harus menemukan orang yang benar-benar bisa sih, Iya, yang tepat. orang yang tepat. Tapi memang susah sih untuk mencari orang yang seperti itu. Saya pun awal-awalnya agak gimana ya? Cari orang yang tepat emang susah gitu, makanya aku belum nemu sampai sekarang. Iya, saya melanjut ya. Walaupun saya agak ragu mau cerita sama ya abang saya sih, karena melihat ya ini kan privasi gitu soalnya kayak kalau cerita kayak gimana ya nanti. Jadi kayak canggung gitu. Ke orang lain tahu masalah kita. Tapi ya kalau memang orang itu bisa menolong kita, kenapa kita kenapa enggak kita ceritakan kepada orang itu? Iya, benar. Iya. Betul. Iya, jadi aku setuju. Maksudnya harus cari orang yang tepat juga gitu kan. Dan menurutku harus berani nggak sih? Ya, betul. Harus berani terbuka gitu. Karena ketika kita udah nemu orang yang tepat pun kalau kitanya juga nggak yang nggak berani. kita diem aja tetap disimpan ya nggak akan selesai juga gitu masalahnya. Dan aduh aku tuh terlalu percaya ya semua badan tubuh kita ini semua berhubung gitu. Kalau misalnya hati kita tuh isinya hal-hal yang negatif pasti ada Impact-nya ke bagian tubuh yang lain. Yes gitu. Jadi iya gitu ya. Jadi untuk kamu yang mungkin sekarang lagi struggling ya teman-teman ya. Mungkin kamu orang yang introvert gitu kan. Yang memilih aku menyelesaikan semua sendiri. No, kita itu makhluk sosial gitu. Dan kita punya Tuhan guys ya. Kita punya Tuhan Yesus. Jadi ketika kamu mungkin sekarang lagi ngerasain kayak aku sendirian di dunia ini. No, kamu gak sendiri. Kamu punya Tuhan Yesus ya. Jadi cerita sama dia gitu. Ketika mungkin kayak terus gimana dong, aku kan gak bisa langsung denger jawaban Tuhan ya. Kalau misalnya di Alkitab tuh kan ya langsung Tuhan berfirman gitu. Mungkin kamu bisa cerita ke orang lain ya. Tuhan bisa pakai siapapun untuk menolong kamu. So cerita dan berani untuk mulai seperti itu ya, untuk berani untuk cerita. Nah yang terakhir ya aku mau nanya, pesan apa sih untuk teman-teman yang mungkin lagi nonton tayangan ini dan mungkin mereka tahu ada orang-orang terdekatnya atau mungkin kalian lah ada orang-orang terdekat kalian yang mungkin lagi struggling nih sama ada satu masalah gitu yang mungkin kalian nggak tahu, apa sih pesannya, Sam? Iya, puas aja ya. Semua masalah itu bisa diselesaikan kalau kita mau terbuka. Ya, saya sempat dikuatkan dengan satu statement yang ada orang berikan pada saya saat saya menghadapi masalah mungkin ya. Jangan melihat sebesar apa masalah dan sebesar apa diri kamu bisa mengatasi masalah itu. Tapi coba melihat ya kuasa Tuhan yang lebih besar. Yang buktinya kita boleh ada sampai saat ini karena Tuhan. Coba lihat kuasa Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah itu. Ya kalau kita benar-benar mungkin berserah, kita melihat apa sih penyebab masalah itu, kita cari akarnya. Kalau kita udah tahu masalahnya itu apa, akar masalahnya, ya kita, misalkan kita yang salah ya kita koreksi diri kita berubah. Tapi ya tidak, kalau mungkin ya ada hal-hal lain yang membuat masalah itu muncul ya, kita coba perbaiki masalah hal-hal itu. Misalkan hubungan kita dengan orang lain tidak baik, mungkin karena orang itu ya kita jangan terlalu gimana ya, memikirkan hal itu sehingga kita jadi kayak gimana ya tertekan gitu. Biar ya bawa happy aja sih. Kalau memang kita salah ya kita yang koreksi diri kita sendiri. Iya, maksudnya koreksi kemudian evaluasi. Ya. Kalau misalnya ada masalah dengan orang lain ya menurutku harus rendah hati juga rendah hati untuk ya oke ya gitu, minta maaf atau juga mungkin ya ngomong gitu, karena kan memang aduh kalau zaman sekarang tuh banyak ya individualis ya maksudnya. Iya betul. Jadi apa-apa sendiri ya lu gue gitu, terus nggak mau ngalah gitu loh satu sama lain gitu, nggak usah lah jauh-jauh sama pacar lah misalnya gitu kan. Kalau ada masalah dia yang salah kok, dia nggak datengin aku ya udah udah diem-dieman sampai kapan gitu nggak tahu ya kan. Jadi menurutku harus rendah hati untuk harus untuk ada komunikasi. Yes. Soalnya ya kalau kita diam-diam itu masalah jadi makin besar ya. Dari Reno. Iya. Mungkin untuk teman-teman yang sedang bergumul, ingat kamu tuh nggak sendiri, kalian nggak sendiri. Ada banyak teman-teman di sekitar kalian yang peduli sama kalian. Coba kalian untuk memberanikan diri cerita. Kalau memang pun kalian nggak kesulitan untuk percaya sama orang lain, coba kalian curhat sama Tuhan, cerita sama Tuhan. Udah hancur-hancuran nangis-nangisan juga sama Tuhan. Dan aku rasa itu juga menjadi salah satu hal yang ampuh gitu loh. Karena kalau kita udah cerita sama Tuhan, kita curhat sama Tuhan, kita keluarin semua sama Tuhan
Tuhan tuh kasih kelegaan dan gak cuma kelegaan itu dan kita harus percaya bahwa Tuhan juga kasih jalan keluar ketika kita mau sharing sama Tuhan. Benar-benar. Benar ya, aku mau kesaksian dikit ya. Aku tuh pernah ngalamin satu hal yang maksudnya masalah orang lain, bukan masalah orang lain sih, kayak ini aku dengar dari orang lain, kemudian aku tuh langsung kayak panas hati gitu, langsung kayak aduh kenapa kayak gini sih gitu, dan aku nggak bisa melakukan sesuatu terhadap masalah itu, dan aku juga kayak aku mau cerita ke siapa ya gitu kan, jadi aku kayak kusimpan sendiri, tapi aku jadinya yang kayak duh kenapa ya, jadi nggak enak, hati itu rasanya gimana gitu. Kemudian aku cerita sama Tuhan, dan benar ya kata Reno, Tuhan kita tuh nggak sendiri ya teman-teman, jadi cerita sama Tuhan, dan Tuhan tuh punya caranya sendiri ya untuk kasih kita damai sejahtera, entah ya dari Tuhan Yesus sendiri ataupun Tuhan Yesus pakai orang lain gitu. Jadi untuk kamu yang mungkin sekarang lagi struggling, please ingat bahwa kamu nggak sendiri gitu. Dan kalau misalnya ada teman-teman kamu yang kamu tahu juga lagi bergumul, be there for them gitu ya. Maksudnya jadi teman buat mereka gitu. Aku tuh sekarang tuh lagi belajar untuk ya semua butuh proses ya. Aku tuh lagi belajar untuk kayak kalau misalnya aku punya teman yang jauh gitu ya, Sam dan juga Reno, punya teman yang jauh yang aku udah lama nggak kontakan, yang aku nggak tahu kabar mereka sekarang gimana, aku akan berusaha untuk kayak ngechat mereka gitu lewat sosmed gitu kan, apalagi sekarang lagi pandemi nggak bisa aku langsung samperin kan, jadi yang kayak apa kabar, kamu sehat kah, kayak gitu loh. Jadi ya even ya nggak usah, mungkin kalau misalnya kamu nggak bisa sejauh itu ya, kamu mungkin even dengan senyuman loh, beneran dengan senyuman. Aku pernah dengar kesaksian juga, aku banyak cerita ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya Sam ya? Nggak apa-apa, ini kan cerita milenial. Iya kan cerita milenial anak muda, pintar Iya, jadi aku pernah, jadi ada satu, aku punya temen dia tuh bete banget, kayak bete gitu kan, kayak aduh satu hari dia mukanya tuh udah air mukanya itu udah beda gitu, air mukanya misalnya udah kayak bete, udah banyak masalah, udah stres. Kemudian aku yang kayak aku juga nggak lagi baik-baik aja gitu, terus aku kemudian kayak senyum deh, aku gituin, aku bilang senyum deh gitu, pasti moodnya langsung beda. Terus dia yang kayak dia senyum, terus kemudian terus habis itu dia cerita ke aku serat terus kemudian dia cerita ke aku bahwa Kak Iren thank you ya, dia tuh sampai yang kayak Iren thank you ya gitu, gara-gara kakak suruh senyum itu terus langsung moodku berubah. Terus kayak ya ampun, hal seremeh itu ya, tapi ketika kamu lakuin tuh punya dampak yang besar yang mungkin kamu nggak tahu gitu ya. Itu caranya, itu termasuk caranya Tuhan sih, aku percaya ya. Jadi untuk teman-teman yang, atau juga untuk Reno dan juga Sam, ketika kamu tahu teman kamu lagi nggak baik-baik saja, please reach out gitu ya, please jadi teman buat mereka gitu. Ketika mereka rasa mereka nggak punya teman, mereka sendiri, please jadi teman buat mereka gitu. Dan pastinya bawa mereka ke Tuhan Yesus, karena kita juga manusia guys ya, harus balik lagi ke Tuhan Yesus, semuanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus ya. Jadi untuk kamu yang mungkin kamu punya kepribadian introvert lah, ekstrovert lah, sanguin, melankolis atau apapun gitu, itu nggak menutup pintunya Tuhan Yesus ya untuk bekerja ya. So untuk kamu yang mungkin lagi struggling, lagi bergumul, percaya kamu nggak sendiri dan Tuhan Yesus ada buat kamu ya. Oke, thank you Sam dan juga Reno sudah mau gabungan bareng aku ya. Ini juga udah mulai hujan ya. Biasa kan udah Desember ya, musim dingin. Musim dingin. Musim dingin, kalian nggak pakai jaket loh. Ya nggak apa-apa ya, di sini kan kita dihangatkan lewat obrolan. Wow. Oke deh, sekali lagi thank you banget Reno dan juga Sam ya udah nemenin aku di Cemilan of the Day. Dan aku boleh minta Sam kah? Berdoa. Yeah. Berdoa untuk kita dan juga untuk teman-teman yang nonton ya, supaya mereka dikuatkan. Yep, kita berdoa. Ya Tuhan, kami kenal nama Yesus Kristus. Pada kesempatan ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, bersyukur atas kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, yang memungkinkan kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Banyak hal yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami, mungkin seringkali kami tidak mengerti apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Tapi saat ini Tuhan, kami diajarkan supaya melihat bahwa ya Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kami. Setiap masalah yang kami hadapi, setiap persoalan yang kami hadapi, jika kami datang kepadamu Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar Tuhan. Bahwa tiada sesuatu pun yang kebetulan yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan
ingin mengajarkan kami melalui suatu peristiwa yang terjadi di lingkungan kami dan yang kami alami sendiri Tuhan, menjadi pelajaran supaya kami kedepannya lebih baik ke Tuhan. Tuhan ajar kami, berikanlah Tuhan kepada diri kami supaya lebih bisa memahami dan mengerti maksud Tuhan dan bisa terbuka terhadap satu sama lain, berbagi, saling menolong dan saling membantu Tuhan. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin ya. Oke deh teman-teman, terima kasih banget yang udah stay tune di Cemilan of the Day ya. Tetap balik lagi ya, dari tadi pasti udah denger guntur everywhere ya. Jadi harus tetap jaga kesehatan ya teman-teman, apalagi sekarang aduh di Indonesia ya sudah ada varian baru. Wow. Iya, varian baru nggak ada rasanya ya, rasanya nggak enak nih. Ya, ada varian baru virus corona dan aduh tetap ya harus jaga kesehatan, protokol kesehatan ya, tenang ya, kita tetap menyediakan masker of the day ya, tetap harus pakai masker, protokol kesehatan 6M yaitu memakai masker, Menjaga jarak, Mencuci tangan. menghindari kerumunan. mengurangi mobilitas, Memastikan Anda sudah vaksin. Iya. Iya benar ya, panjang ya Bun. Iya ekstrovert banget kayaknya. Agak aktif ya, menerima vaksinasi. Jadi untuk teman-teman tetap ya harus jaga kesehatan, memperlakukan protokol kesehatan itu adalah salah satu vaksin terampuh untuk menjaga kesehatan. Iya nggak sih? Iya pokoknya kayak gitulah ya, ngerti kan? Ngerti sekali. Ya, ngerti ya. Oke deh teman-teman, terima kasih banget yang udah ikutan, dan kalau misalnya kamu nih pengen ada topik dong yang dibahas di Cemilan gitu yang pengen di-sharingkan, boleh banget langsung tulis di kolom komentar atau di live chat di bawah ya. Oke deh kalau gitu, aku Iren. habis itu siapa? Siapa aja Sam? Kamu Aku duluan. Samuel Reno. Enggak, aku tadi masih ngomong. Oh iya. Iya. Jadi siapa duluan nih? Aku deh. Oke. Oh gak ya, abang deh. Siapa mau duluan? Abang. Abang. Oke. Abang Sam ya. Bang Sam. Oke deh kalau gitu, aku Iren. Aku Samuel. Aku Samuel Reno. Iya. Samuel Pamit Reno. dari layar kamu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah, God bless you all. Saat kau jatuh dan terluka, hidup hampa kau rasa. Jangan pernah takut dan menyerah, karena aku pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau tinggal dan jalani, karena semua pernah aku lalui. Tak terkulai, takkan pernah dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya, takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau tinggal dan jalani, karena semua pernah aku lalui. Yang patah terkulai, takkan pernah dipatahkan.
dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli.